Shalom adik-adik. Wah, adik-adik di rumah sudah siap kan untuk mengikuti ibadah online kita hari ini? Luar biasa. Kakak harap kita semua senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya. Nah, karena kalian sudah siap, maka kakak ajak kita semua untuk berdoa pada pagi hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena semua kebaikan-Mu Bapa kami ada sampai hari ini. Dan kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Bapa, kami tetap sehat dan kami sekarang siap untuk mengikuti ibadah online. Berkati kami semuanya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Adik-adik Menora Stars, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Walaupun kalian ada di rumah, kita mau menyembah Tuhan. Katakan, hanya Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari adik-adik kita katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau
bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu Tuhan terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Lagi katakan kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat Engkau menolong memulihkan janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Adik-adik Menora Stars, yuk kita berdoa dulu sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat Tuhan kumpulkan kembali dalam ibadah Menora Stars pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkaulah yang beracara, Tuhan sertai guru-guru yang akan mengajar, Tuhan sertai juga adik-adik, bukakanlah pendengaran dan pintu hatinya, sehingga mereka dapat mengerti apa yang guru-guru kami sampaikan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Hai dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik Menora Stars. Sekarang pastinya adik-adik sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Dan hari ini Kak Maria akan bercerita tentang seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah namanya Daniel. Adik-adik Menora Stars, Daniel adalah seorang yang sangat setia dan taat di hadapan Tuhan. Sehingga dengan ketaatan dan kesetiaannya,
Maka Raja Darius sangat senang dan menginginkan dia untuk bisa menjadi seorang yang memegang kekuasaan di kerajaannya. Nah, adik-adik yang kekasih, rencana Darius untuk menjadikan Daniel seorang penguasa, banyak orang yang tidak senang. Dan pada suatu ketika, pada satu hari, Daniel sedang naik ke sebuah tempat doa. Dia berdoa di sana dan orang-orang sedang berencana untuk menjatuhkan dia, naik dan menangkap dia supaya Daniel bisa dihukum oleh raja. Tetapi dengan perlakuan orang-orang tersebut, Daniel tidak pernah takut dan tidak pernah gentar. Karena apa? Daniel percaya bahwa kalau Allah yang dia sembah adalah Allah yang sanggup untuk menolong dia. Adik-adik Menora Stars, apa yang membuat Daniel sehingga berani dan setia kepada Tuhan? Karena dia memiliki iman. Iman yang tidak bisa digoyahkan, iman yang pemberani di hadapan Tuhan. Apapun yang dihadapi Daniel, apapun yang dialami Daniel, apapun yang dituduhkan kepada Daniel, Daniel tidak pernah takut. Karena apa adik-adik? Daniel punya Tuhan yang sanggup untuk menolong Daniel. Daniel adalah orang yang berani karena apa? Imannya yang teguh kepada Tuhan. Adik-adik di rumah, kita juga harus seperti Daniel, punya iman yang setia kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan. Walaupun pada saat itu Daniel disampaikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya bahwa Daniel tidak boleh menyembah Tuhan karena itu adalah peraturan yang diperlakukan di kerajaan Persia. Tetapi Daniel tidak pernah takut, tidak pernah gentar, dia tetap menyembah kepada Tuhan, Allah yang hidup. Allah yang dia sembah, Allah yang sanggup untuk menolong dia. Nah, itulah yang membuat Daniel sehingga dia menjadi pemberani di hadapan Tuhan. Karena dia percaya ada Tuhan yang sanggup untuk melindungi dia. Yang kedua, kenapa Daniel sampai dia bisa dipercayakan sesuatu yang besar kepadanya? Karena apa? Daniel memiliki kejujuran. Dia bersikap jujur. Setiap saat, setiap waktu dia selalu memiliki kejujuran dalam hidupnya. Walaupun orang-orang sudah melaporkan dia, Raja, tuanku raja, Daniel di sana sedang menyembah Tuhan, sedang beribadah kepada Tuhan. Tetapi Daniel tidak pernah gentar. Daniel tidak pernah takut. Dia tetap menyembah kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, Engkau Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami tinggikan dan patut kami sembah setiap saat dan setiap waktu. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi Daniel untuk menyembah kepada Tuhan. Walaupun ada resiko yang diperhadapkan kepada Daniel. Daniel harus dibawa ke goa singa. Kalau dia harus tetap menyembah Tuhan, tetapi dia tidak pernah takut. Karena dia percaya Allah sanggup melindungi dia. Sekalipun dia dimasukkan ke dalam goa singa. Dan hal ini terbukti bahwa Daniel dimasukkan ke dalam goa singa karena apa? Hukum yang berlaku, Daniel harus menjalani hukuman itu. Daniel dimasukkan ke dalam goa singa, tetapi apa yang terjadi adik-adik? Daniel di dalam gua singa, dia bersahabat dengan singa adik-adik. Tidak ada satupun badannya yang mengalami luka atau goresan apapun. Karena apa? Tuhan menjaga dan melindungi dia. Malah dia bersahabat dengan singa. Wih, adik-adik pasti kan takut ya adik-adik. Lihat singa aja, aduh Kamaria aja lihat singa, aduh takutnya setengah mati. Tapi Daniel dimasukkan dalam gua singa, dia tetap setia dan berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang sanggup untuk menolong dia. Tuhan yang bisa menyatakan kuasanya dalam hidup Daniel. Dan dia akan perlihatkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya bahwa walaupun mereka berkata tidak boleh menyembah Tuhan, namun dia tetap menyembah Tuhan. Tapi dia melihat bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan pada saat Raja Darius datang menghampiri dia ke goa singa itu, dia memanggil nama Daniel. Ternyata Daniel masih ada. Adik-adik, Daniel masih hidup. Daniel tidak apa-apa, tidak diapa-apakan oleh singa. Ternyata bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Daniel sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Kalau kita tetap percaya kepada Dia, Tuhan pasti akan menolong kita. Inilah yang dilakukan oleh Daniel. Tuhan tetap menyertai dia. Adik-adik di rumah masih takut? Masih mau berbohong? Masih mau menyontek di sekolah? Atau dimanapun berada, adik-adik tetap harus percaya dan yakin bahwa Tuhan pasti menolong kita. Pada saat kita belajar, kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, pasti kita akan
mengerti setiap pelajaran itu. Tapi kalau adik-adik tetap mau berbohong, mau menyontek, tidak jujur kepada Tuhan, Tuhan juga membiarkan adik-adik. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, Menora Stars yang luar biasa, yang selalu setia mendengar firman Tuhan, hari ini kita mau melihat kehidupan Daniel, bahwa dia adalah orang yang berani di hadapan Tuhan dan dia memiliki kejujuran. Hal ini juga yang kita harus lakukan. Adik-adik selalu setia kepada Tuhan, menyembah Tuhan, apapun yang kita hadapi, resiko apapun yang kita hadapi. Kita ada di tengah-tengah teman-teman kita yang tidak percaya kepada Tuhan, kita tetap menyembah kepada Tuhan. Kita tunjukkan sikap kita bahwa kita adalah anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, cinta kepada Tuhan. Jangan pernah kita berkata setia kepada dosa, tetapi kita mau setia kepada Tuhan kita. Kita mau jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan, kita katakan kita menyembah Tuhan. Jangan kita bilang, oh iya ya, saya tidak menyembah Tuhan kok. Saya bukan orang percaya kok. Nah, adik-adik, itu yang Tuhan tidak mau. Kalau kita mau melihat pertolongan Tuhan, kita mau tetap setia, jujur, dan berani mengatakan kita beriman kepada Tuhan. Amin adik-adik, Tuhan memberkati. Haleluya. Kak Dia, gimana firman Tuhan hari ini? Wah Kak, keren banget. Adik-adik, keren juga kan? Aku sangat diberkatin Kak, karena aku pernah punya pengalaman untuk aku berani dan harus jujur. Boleh dong Kak, sharing sedikit supaya adik-adik di rumah semakin diberkati. Iya, jadi waktu aku masih sekolah, aku kan ada ujian tuh Kak. Nah, harus ada persiapan dan aku harus rajin belajar kan. Terus, suatu ketika teman-teman aku ngajakin aku buat nyontek bareng gitu loh Kak. Tapi aku bingung Kak, karena satu sisi aku takut dimusuhin kalau aku nggak ikutan mereka. Terus aku berdoa dan besoknya doaku langsung dijawab loh Kak sama Tuhan lewat mama aku. Mama aku bilang untuk harus selalu berkata jujur dan berlaku jujur. So aku jadi bertekad buat nggak ikutan nyontek. Dan adik-adik tahu dan Kak Sastri tahu, setelah keluar hasilnya nilai aku bagus. Wow. Puji Tuhan banget. Tapi aku sedih karena teman-teman yang ngajakin nyontek mereka ketahuan dan mendapat nilai yang jelek. Gitu Kak sharing dari aku. Wah, luar biasa Kak Dia sharingnya. Aku diberkati banget loh. Gimana adik-adik di rumah diberkati nggak? Pasti dong. Terima kasih ya Kak Dia buat sharingnya, luar biasa loh Kak. Baik adik-adik, hari ini kita activity challenge. Kira-kira kakak bikin apa ya? Nah, adik-adik tadi udah dengerin firman Tuhan kan tentang Daniel yang di dalam gua singa. Tuhan menyelamatkan dia dari mulut-mulut singa yang lapar karena kuasa Tuhan sungguh besar. Nah, adik-adik kira-kira bikin apa ya? Kita akan bikin kepala singa. Ini dia. Gampang bikinnya. Cuman pakai kertas doang. Apa aja ya? Peralatannya ada kertas putih buat tatakannya. Terus ada kertas yang berwarna. Nanti adik cari aja di rumah. Kalau enggak ada karton juga bisa. Nah, kemudian terus ada lem, terus ada spidol, terus ada ini buat kumisnya nanti. Kan singa itu kan ada kumis-kumisnya tuh biar serem gitu ya adik-adik ya. Terus ada gunting nih. Nah, adik-adik nanti kalau mau gunting-gunting ditemenin mama ya adik-adik ya. Oke, kita mulai. Pertama-tama kita gunting dulu tatakannya ini yang putih ya. Dikira-kira aja kalau misalnya nggak bisa ngira-ngira biar bulat, nanti bikinin apa tuh, dialasin dulu pakai baskom apa deh yang bulat gitu, terus digarisin dulu baru digunting ya. Nah, ini udah selesai yang putihnya untuk tatakannya. Kemudian kita gunting yang berwarna. Kalau adik-adik ada karton di rumah, nggak apa-apa, digunting pakai itu aja ya.
Seperti ini. Nanti kalau sekiranya nggak ada yang berwarna, udah bikin aja yang putih. Terus kemudian ntar diwarnain. Biar tambah lagi, lebih berkreasi lagi adik-adik di rumah ya kan? Ini kok agak mencong-mencong gitu ya, nggak bulat ya kepalanya ya. Tapi nggak apa-apa, nanti dibenerin lagi aja, nggak apa-apa. Nah udah seperti ini, terus kita ambil lem, terus kita mau tempel ke sini. Oke, sudah dikasih lemnya, terus tempelin deh ke yang putihnya. Nah, udah jadi nih kepalanya. Sekarang kita mau bikin nih, bikin matanya, bikin kumisnya, bikin mulutnya seperti yang ini ya adik-adik ya. Pertama-tama, oh iya, ada kertas yang kecil nih, buat yang kecil seperti ini, buat mulutnya. Kita gunting lagi, kita bentuk seperti mulut. Nah, kira-kira terus kita kasih lem biar kita tempel. Nah, kita kira-kira nih di tengah-tengah, mulut kan di tengah ya, kepala gitu, mulutnya di tengah-tengah. Kita taruh di sini nih, seperti ini. Oke. Udah taruh di tengah mulutnya. Terus sekarang udah kelihatan mulutnya di tengah. Sekarang kita gambar deh matanya. Kalau ada adik yang punya mata-mata itu bisa juga ditempel adik-adik kalau ada di rumah ya. Tapi kalau nggak ada, udah kita pakai spidol aja, nggak apa-apa. Dibuletin matanya, kan ada 2 tuh, dibuletin. Seperti ini. Oke, kemudian kita bikin garis mulutnya biar kita bikin nanti untuk bikin kumis-kumisnya ini. Ya, kita tarik garis dari mulutnya itu, dari hidungnya. Nih, seperti ini adik-adik. Oke, sekarang saatnya kita bikin kumis-kumisnya itu yang dari benang yang coklat itu. Adik-adik bisa bikin dari mana aja deh. Ada benang atau tali-tali yang di rumah ya. Terus dilem satu-satu. Masing-masing bikin 3 aja, sebelah kiri 3, sebelah kanannya juga 3 ya adik-adik ya, biar sama. Biar nggak mencong-mencong, nanti di sebelahnya 3, di sebelahnya lagi 4 ya, lucu deh, bukan singa namanya. Oke, tinggal sebelah lagi. Tinggal satu lagi. Oke, jadi deh seperti ini. Nah, adik-adik nanti di rumah minta didampingin mama
supaya adik-adik bisa bikin seperti ini. Adik-adik pastinya bisa. Terus kemudian nanti kalau udah jadi di videoin terus dikirim ke kakak-kakak ya. Oke, bye-bye. Tuhan memberkati. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terambil dalam Amsal 11 ayat 3a. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Sekali lagi ya. Amsal 11 ayat 3a. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Jangan lupa adik-adik hafal di rumah dan divideokan, kirim ke kakak ya. Kakak tunggu loh. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang sudah kami dengar. Firman yang luar biasa. Begitu juga dengan kesaksian yang disampaikan oleh Kak Diah. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau menjadi anak yang berani dan jujur seperti Daniel dan Kak Diah. Tuhan Yesus, kami berdoa hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, sehingga nama Tuhan Yesus yang terus dipermuliakan. Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami yang kami kasihi, berkati bangsa kami, berkati pemimpin kami, Pak Jokowi. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja kami MCC terus menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati banyak jiwa Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan adik-adik, yuk kita angkat tangan kita sebagai tanda kita menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mencukupi segala kebutuhanmu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, amin. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Halo teman-teman, ayat hafalan minggu ini adalah Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekian, terima kasih. Nama saya Tiffany Natania Rahmat. ayat Ayat hafalan terhalang minggu ini minggu ini terdapat terdapat di di Roma Roma 8 ayat ayat 37. 7. Tetapi dalam Tetapi dalam semuanya itu semuanya itu kita lebih lebih daripada pada orang-orang orang-orang yang menang menang oleh Dia oleh Dia yang telah yang telah mengasihi mengasihi kita. kita. Terima kasih. Terima kasih. Hai. Saya punya gelas, gelasnya saya gunting. Saya punya balon, balonnya saya gunting. Jadinya seperti ini. Saya punya tisu, tisunya saya bulat-bulatin. Terus saya masukkan